Ahmadi. Nah, namun ketika nanti kami terpilih karena dukungan dari Bapak Ibu sekalian, maka program visi misi arah ini dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi namanya visi misi Kabupaten Batu Timur. Dan dia ditetapkan dalam lembar daerah Kabupaten Batu Timur dalam bentuk peraturan daerah tentang dengan namanya peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Batu Timur untuk periode masa bakti 2024-2029. Ya, jadi namanya adalah RPJMD, Rencana Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batu Timur untuk masa bakti 2024-2029. Nah, sehingga karena kami menyadari ketika nanti kami menang, ya, kemudian ini masuk menjadi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun ke depan, berarti itu harus bisa dilaksanakan, kan? Harus bisa dikerjakan apa yang menjadi program-program yang dibuat oleh calon kepala daerah. Nah, sehingga kita ibaratkan, ya, ini adalah janji, ya, apa yang menjadi program dan visi misi ini adalah janji. Maka janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Nah, sehingga kami dengan Pak Haji Ahmadi, kami tidak mau terjebak Bapak Ibu dalam janji politik, ya, yang nanti kami laksanakan. Nah, kalau kami nanti berjanji tetapi itu tidak bisa dilaksanakan, maka mungkin nanti Bapak Ibu akan kecewa. Bapak Ibu mungkin akan nanti tidak merasa puas, ya. Bahkan kami mungkin dikatakan melakukan janji politik tetapi tidak bisa dilaksanakan. Nah, atas dasar tersebut Bapak Ibu kami berhati-hati. Kami sangat berhati-hati untuk menyusun program dan visi misi, sehingga diyakinkan bahwa nanti apa yang dituangkan dalam visi misi ini ketika dia menjadi program 5 tahun ke depan, maka itu harus bisa dilaksanakan, ya. Nah, Bapak Ibu, karena kami sangat hati-hati, maka kami beberapa tahap dulu. Kami lakukan analisa dengan beberapa tahap sehingga ini nanti bisa dilaksanakan. Yang pertama, visi misi dan program ini itu sudah kami sesuaikan dengan namanya, ya, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Batu Timur yang namanya adalah RPJPD. Jadi kenapa harus disesuaikan? Setiap program ini harus disesuaikan dengan RPJPD atau rencana jangka panjang, karena itu program tersebut menjamin untuk keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Batu Timur, karena keberlangsungan pembangunan itu tidak boleh terputus. Nah, sehingga kami melandasi untuk membuat visi misi dan program ini adalah kami sesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kemudian kenapa setiap program dan visi misi itu harus sesuai dengan rencana jangka panjang pembangunan daerah kita? Karena dia menjamin bahwa setiap program yang sudah sesuai dengan RPJPD, maka dia juga sudah sesuai aturan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar regulasi-regulasi yang ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga ketika nanti visi misi dan program ini tertuang di dalam peraturan daerah tentang pembangunan 5 tahun ke depan, maka dia bisa dilaksanakan karena dia sudah sesuai dengan aturan, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, pertimbangan berikutnya adalah kami mempertimbangkan dengan kemampuan keuangan daerah kita. Kalau kami membuat program yang terlalu banyak, kemudian nanti keuangan daerah kita tidak mampu untuk melaksanakan itu, sehingga dia juga rentan, akhirnya tidak bisa dilaksanakan. Nah, sehingga kami menghitung berapa total APBD kita, berapa biaya untuk para pegawai, ya, belanja pegawainya berapa, kemudian berapa yang bisa kita programkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kami di sini mungkin Bapak Ibu boleh lihat tidak banyak programnya. Ada 7 misi, kemudian juga tidak banyak programnya. Tetapi program tersebut kita yakini bisa dilaksanakan, kemudian program tersebut menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah ketiga, wajib bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam membuat program dan visi misinya, dia mengetahui apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga program kami, program dari arah ini, visi misi dan program dari arah ini juga kami buat untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat kita di Kabupaten Batu Timur. Nah, itulah Bapak Ibu, ada 3 hal tadi yang menjadi pertimbangan kami. Kenapa kami katakan kami sangat berhati-hati untuk menyusun program ini, agar program nanti ini bisa dilaksanakan, sehingga kami tidak terjebak dengan janji-janji
politik kami, ya, sehingga nanti kami bisa melaksanakan ketika dipercayakan oleh Bapak Ibu sebagai pelayan, sebagai pengayom, sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Batu Timur. Ayo. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, bahagia. Jadi itu adalah titik tujuan kita semua. Karena apa? Tugas pemerintah itu adalah tugas pemerintah itu bagaimana membahagiakan masyarakatnya, baik dia aparatur pemerintah, baik dia masyarakat desa, baik dia petani, baik dia pelajar, ya, masyarakatnya, sehingga bagaimana pemerintah ini membuat masyarakat itu merasa mendapat perhatian maksimal dari pemerintah, ya, di bidang apapun. Nah, bahagia itu adalah singkatan dari beriman, adil, harmonis, gemilang, inovatif, dan amanah. Nah, jadi sehingga misi kami adalah ingin mewujudkan Batu Timur yang bahagia, ingin mewujudkan Batu Timur yang beriman, adil, harmonis, gemilang, inovatif, dan amanah. Nah itu. Nah sehingga untuk mewujudkan Batu Timur bahagia itu, ya, lalu muncullah namanya visi, misi, dan program. Ya, sehingga visi dari pasangan arah ini itu adalah ingin mewujudkan Batu Timur yang beriman, adil, harmonis, gemilang, inovatif, dan amanah. Untuk mencapai visi tersebut kami membuat beberapa misi dan program. Nah, namun kami tidak membahas secara keseluruhan, ya, tetapi intisarinya saja. Nah, Bapak Ibu, ada namanya program beriman. Ya, program beriman ini adalah program khusus untuk meningkatkan iman dan takwa dan kerukunan antar umat beragama. Nah, kalau dulu ada program keagamaan itu ada dua, Bapak Ibu, ya, mungkin kita pasti tahu, apalagi Bapak Ibu pengurus rumah ibadah baik Kristen, Muslim, Hindu ataupun Buddha, ya. Dulu ada namanya program namanya bantuan rumah ibadah, betul tidak Bapak Ibu sekalian? Kemudian ada lagi namanya program operasional rumah ibadah. Ada dua itu, ya. Nah, kalau program itu baik, kita akan lanjutkan, kan seperti itu. Kalau program itu dirasakan baik untuk masyarakat, kita akan lanjutkan. Kemudian kalau kurang, kita akan tambah. Nah, sehingga program tersebut yang tadi bantuan untuk rumah ibadah itu kami tambah kalimatnya menjadi bantuan, ya, untuk hibah rumah ibadah, untuk pembangunan fisik rumah ibadah dan sarana lainnya. Nah, kenapa kita tambah sarana, Bapak Ibu sekalian? Karena selain rumah ibadah, kita juga ada sarana-sarana keagamaan yang juga mempunyai hak untuk kita sentuh. Nah, seperti apa? Kalau itu ada seperti pondok pesantren, ya, seperti majelis taklim, itu adalah sarana. Nah, jadi ada rumah ibadah, kemudian ada sarana rumah ibadah. Nah, sehingga kami melihat bahwa sarana ini juga mempunyai hak untuk disentuh oleh pemerintah. Nah, sehingga kami membuat program yang pertama itu tadi adalah bantuan hibah untuk pembangunan rumah ibadah dan sarana rumah ibadah secara adil dan merata. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah program untuk tadi operasional, itu tetap, operasional ibadah itu tetap. Nah, secara perhitungan kalkulasi keuangan setiap tahun, ya, itu sudah ada gereja yang sudah 100%, ada yang masjid sudah 100%, musola dan langgaran sudah selesai, tapi masih ada juga yang belum. Ada juga yang harus dibangun dari nol, harus dibangun dibantu oleh pemerintah. Tetapi secara keseluruhan beban anggaran kita untuk bantuan fisik rumah ibadah itu menurun. Nah, kalau dulu dia mencapai 35 miliar untuk bantuan rumah ibadah, kan begitu. Karena semakin banyak yang sudah selesai, berarti mungkin tidak mencapai itu lagi, Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup 20, 15 atau 20 miliar. Nah, sehingga mungkin kita berpikir bahwa anggarannya yang tadi ada sisa anggaran yang mungkin kita akan pindahkan kegiatan yang lain, tapi tidak, Bapak Ibu sekalian. Kami dengan Pak Haji Madi tetap yang mengutamakan kegiatan keagamaan, karena sesuai dengan perintah undang-undang bahwa pemerintah itu wajib untuk melindungi dan mengayomi seluruh umat beragama yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita di kabupaten, maka pemerintah Kabupaten Batu Timur itu wajib untuk mengayomi dan melindungi seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Batu Timur. Nah, sehingga kami menambah 3 program lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak mengurangi besaran yang dulu disahkan di dalam APBD kita, tidak kami kurangi, tidak kami pindahkan kegiatan yang lain, tapi kami menambah ada 3 program baru. Ya, apa tambahannya? Yang pertama adalah insentif. Jadi di dalam program kami, nanti Bapak Ibu boleh baca, ya, di rumah ada insentif untuk para pelaksana
kegiatan keagamaan. Nah, siapa yang nanti akan menerima? Seperti pendeta, pastor, hamba-hamba Tuhan, ya. Kemudian dalam muslim seperti ustazah, ya, para habaib, kemudian guru-guru TK Al-Quran, guru-guru TK yang kita juga guru-guru sekolah minggu. Nah, ini adalah orang-orang yang selama ini bekerja di dalam melayani masyarakat di bidang keagamaan. Nah itu, jadi ada namanya insentif untuk para pelaksana kegiatan keagamaan. Kemudian kami tambah lagi programnya. Yang kedua, tambahan yang kedua namanya adalah bantuan organisasi keagamaan. Nah, kita ini kan ada organisasi keagamaan masing-masing. Seperti apa kalau dalam Kristen ada resort, dalam Katolik itu ada stasi. Nah, ada majelis jemaat. Kemudian di dalam Muslim ada juga organisasi-organisasinya seperti PHBI, ya, pengurus Majelis Ulama Indonesia, pengurus Muhammadiyah, BKPNRI, remaja masjid, ya. Itu adalah organisasi. Dan organisasi itu selama ini itu sangat terlihat jelas. Mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan organisasi keagamaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan. Nah, sehingga kami menilai bahwa sudah saatnya organisasi-organisasi seperti ini juga disokong oleh pemerintah, ya, dalam bentuk bantuan juga. Nah, berikutnya kita juga ada lagi program namanya di bidang keagamaan adalah bantuan untuk pelaksanaan hari-hari besar keagamaan seperti Natal, Paskah, ya, di dalam Muslim seperti Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nyepi, Galungan, ya, dan ya lain-lain yang merupakan adalah peringatan hari-hari besar keagamaan kita, ya, yang ada di Bartu Timur ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga Bapak Ibu, apa yang menjadi capaian dari program ini, ya, karena ada program, ada anggaran yang diberikan oleh pemerintah terhadap program tersebut, tentunya harus ada capaian, harus ada output kalau istilah dalam anggaran, ya, ada capaiannya. Nah, maka kami melihat ketika program ini nanti bisa berjalan, maka ya akan ya tersedianya ya rumah-rumah ibadah yang layak digunakan oleh masing-masing umatnya untuk melaksanakan ibadahnya, ya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian akan meningkatnya pelayanan, ya, karena ada insentif bagi para pelaksana kegiatan, maka akan otomatis akan meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan. Kemudian akan aktifnya organisasi-organisasi keagamaan untuk melaksanakan programnya masing-masing untuk mendukung ya pelayanan di bidang keagamaan. Kemudian akan terlaksananya kegiatan-kegiatan hari besar keagamaan, ya, yang dilakukan secara maksimal ya oleh masing-masing agama kita yang ada di Kabupaten Bartu Timur ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah program-program di bidang keagamaan. Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin lihat setelah itu ada namanya kalimat adil. Nah, jadi adil itu adalah tekad kami dengan Pak Haji. Ya, kami akan adil untuk siapapun, untuk seluruh agama, ya, yang ada di Kabupaten Bartu Timur, baik dia Kristen, ya, baik dia Muslim, ya, baik dia Hindu, Buddha, ya, kita harus adil, Bapak Ibu sekalian. Pemerintah tidak boleh melihat dari jumlah. Ya, mungkin seperti di Lebo, ya, mungkin di Lebo ini mayoritasnya adalah Kristen Protestan, ya. Kemudian ada juga saudara-saudara kita yang dari Muslim, tapi mungkin secara jumlah mereka sedikit. Nah, tidak boleh pemerintah itu karena mungkin mayoritasnya adalah Kristen lalu memberikan bantuan itu lebih banyak kepada yang Kristen. Tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, karena perhatian pemerintah, ya, anggaran daerah itu tidak boleh dia memandang dari jumlah atau kuantitas, tetapi dia harus memandang kepada kepentingan umat beragama itu sendiri. Ya, walaupun mungkin penganutnya sedikit, tapi juga mereka membangun rumah ibadah, maka juga mereka mempunyai hak yang sama. Nah, sehingga kami bertekad dengan Pak Haji Ahmadi, kami akan adil, ya, untuk seluruh umat beragama, tanpa membedakan agamanya, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan golongan, ya, termasuk juga di bidang pembangunan. Walaupun mungkin desanya itu sedikit penduduknya, tapi ketika mereka memerlukan ya jalan yang bagus, maka pemerintah tidak boleh melihat kepada jumlah orangnya di sana, tetapi kepada hak orang tersebut. Karena walaupun mereka sedikit, tapi juga mereka mempunyai hak untuk mendapatkan sentuhan atau pembangunan dari pemerintah. Termasuk di bidang pendidikan, ya. Walaupun mungkin dia terpencil, ya, kemudian muridnya sedikit, tapi juga mereka mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, ya, termasuk program-program yang lainnya. Jadi adil itu adalah tekad kami
untuk adil kepada siapapun tanpa memandang agama, tanpa memandang suku ataupun golongan, tanpa memandang jumlah penduduk pada daerah tersebut, tanpa memandang ya sedikitnya ya masyarakat di wilayah tersebut. Mereka mempunyai hak yang sama karena secara aturan bahwa seluruh masyarakat dia mempunyai hak yang sama di depan pemerintah. Dia mempunyai hak yang sama di depan hukum. Nah itu Bapak Ibu. Jadi adil itu adalah tekad kami untuk memberikan keadilan kepada siapapun. Kemudian berikutnya adalah harmonis. Jadi harmonis ini akan otomatis akan terwujud Bapak Ibu sekalian. Ya. Ketika umat beragamanya sudah merasa nyaman, ya, merasa diperhatikan maksimal, kemudian keadilan pembangunan di bidang apapun sudah bisa dilaksanakan oleh pemerintah, maka otomatis harmonis itu akan tercipta. Akan tercipta keharmonisan antar umat beragama, antara suku-suku yang ada di Kabupaten Batu Timur, sehingga dengan adanya harmonis maka otomatis akan menjadi kekuatan kebersamaan masyarakat, akan menjadi pondasi yang kuat di tengah-tengah masyarakat untuk kita nanti bersama-sama membangun Kabupaten Batu Timur ini yang kita cintai. Kenapa kita harus harmonis dulu? Karena nanti program kami banyak yang nanti program-program itu kita laksanakan di desa Bapak Ibu. Nanti kami jelaskan seperti apa programnya. Nah, kemudian berikutnya adalah Gemilang. Gemilang ini dalam suara kita bagus di sini. Harapan kita. Ya, baik lanjut. Jadi Gemilang ya. Gemilang itu adalah gambaran ya. Gambaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program yang hampir dikatakan sempurna. Tetapi tidak ada yang sempurna di muka bumi ini Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi Gemilang itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah suatu pekerjaan yang bisa dikatakan sempurna dan mulia. Nah sehingga karena program kami ini nanti itu berasal dari rakyat, kemudian dilakukan oleh pemerintah, kemudian nanti hasil program itu adalah sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Nah itu Gemilang. Jadi kami melandasi ya Gemilang itu karena program kita nanti adalah awalnya dari masyarakat, ya kemudian nanti dilakukan oleh pemerintah, kemudian program tersebut itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Nah sehingga kami sangat menghargai nanti hasil yang namanya hasil musrenbang tingkat desa, kemudian kecamatan sampai dengan kabupaten. Nah karena apa hasil musrenbang itu kami meyakini itu adalah gambaran dari ya aspirasi dasar, aspirasi penting dari masyarakat desa. Nah karena apa selama kami menjadi wakil rakyat hampir sama hasil reses itu dengan hasil musrenbang tingkat desa. Berarti apa? Saat anggota dewan itu dia melakukan reses, berarti mereka menyampaikan prioritas. Dan ketika mereka melaksanakan musrenbang tingkat desa, mereka juga akan menyampaikan hal yang prioritas. Nah sehingga kami meyakini bahwa hasil musrenbang des itu adalah kepentingan dasar dari masyarakat. Nah sehingga kami ya akan berupaya untuk nanti ya program-program pemerintah yang gemilang, yang program pemerintah dari masyarakat ya dilakukan oleh pemerintah dan untuk masyarakat itu sendiri. Nah kemudian Bapak Ibu kita ada inovatif namanya. Jadi inovatif ini adalah kita akan berinovasi ya. Kita ada program namanya Desa Berinovasi. Jadi sudah saatnya kita melakukan ya percepatan pembangunan, menguatkan ekonomi masyarakat itu dari desa dengan program Desa Berinovasi. Dengan apa? Satu desa satu produk unggulan. Dengan konsep pelaksanaan kegiatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kami akan jelaskan kenapa program ini Bapak Ibu ya. Karena saat ini kita diuntungkan dengan berpindahnya pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN ya. Dan kita sudah ditetapkan Kabupaten Batu Timur itu sudah ditetapkan sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Nah, kalau dulu ibu kota kita adalah di Jakarta. Kemudian siapa penyangganya? Bukan Jakarta. Penyangganya adalah Jawa Barat, ya, daerah Bogor, daerah Majalengka, daerah Cianjur dan lain-lain. Pada saat itu, Bapak Ibu, ketika mereka menjadi penyangga, maka sangat cepat peningkatan ekonomi masyarakat itu sangat cepat. Peningkatan daya beli masyarakat itu sangat cepat, ya, dan mereka bisa melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Nah, saat ini pusat pemerintahan itu sudah pindah ke IKN. Dan kita Kabupaten Batu Timur adalah kabupaten terdekat dengan IKN untuk wilayah Kalimantan Tengah. Jadi dari 14 kabupaten kota, kita ini adalah pintu masuk ke IKN. Makanya
Kalau yang mau yang datang dari Palangkaraya sana dan sekitarnya, dari daerah Kotim, Kobar dan sekitarnya, ketika mereka ingin ke IKN saat ini, ya, infrastruktur jalan yang paling layak untuk digunakan, ya, itu lewat Barito Timur. Ya, Barito Timur masuklah ke Kalsel dan seterusnya. Bahkan kami perlu mencoba, ya, dari kilometer 0 kita di depan kantor Bupati Barito Timur dengan kecepatan rata-rata 80 dan 100, itu cuma membutuhkan waktu 4,5 jam sampai 5 jam. Itu sudah sampai ke IKN. Jadi itu dekat kan? Apalagi kalau nanti program pemerintah membuat jalan-jalan tol, mungkin dia sangat dekat nanti, sangat dekat Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah peluang untuk kita semua. Nah, apa Bapak Ibu yang nanti akan kita berinovasi? Kita akan berinovasi di bidang pertanian secara luas. Ya, karena apa? Karena nanti di tahun depan itu sekian juta penduduk yang akan pindah ke IKN. Dan mereka pasti membutuhkan bahan-bahan pokok, betul tidak Bapak Ibu? Mereka membutuhkan makan kan? Mereka memerlukan stok beras yang cukup, ya. Maka dengan karakteristik daerah kita di sini kan masih banyak lahan-lahan pertanian, lahan-lahan perkebunan yang sangat potensi dan subur. Nah, maka kita akan mengembangkan 5 produk pertanian. Pertama beras, kemudian daging, kemudian sayur, telur, dan buah-buahan. Nah, inilah komoditi pokok, ya, yang diperlukan, ya, oleh warga kita yang ada di IKN nanti. Nah, sehingga kita harus menangkap peluang ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak tangkap peluang ini, maka ini akan bergeser ke kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, mungkin kabupaten yang lain berharap Barito Timur tidak mampu menjadi penyangga. Ketika tidak mampu, maka ini akan bergeser Bapak Ibu sekalian. Maka nanti kita akan lambat, ya. Nah, sehingga kita harus tangkap ini lewat namanya program berinovasi di bidang pertanian. Ya, dengan tadi produknya adalah satu desa satu produk unggulan. Bagaimana nanti satu desa bertanggung jawab terhadap satu komoditi. Karena kita ada 100 desa dan potensi desa itu akan beda-beda. Nah, Bapak Ibu, konsepnya seperti apa? Ya. Jadi konsepnya, kalau kita bikin ini nanti yang bertanggung jawab cuma bupati saja, kepala dinas, camat dan kepala desa, tidak akan mampu Bapak Ibu tanpa melibatkan masyarakat. Kita harus melakukan gotong royong namanya untuk mencapai program ini. Nah, maka ketika nanti kami dipercayakan oleh Bapak Ibu sebagai pelayan, sebagai penganyom, sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kami akan berkomunikasi dengan kepala desa dan juga BPD. Ya, kami akan meminta, ayo kepala desa, kumpulkan masyarakat, musyawarahkan, ya, kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para pemuda kita, tokoh milenial, tokoh wanita, tokoh budaya, ya, lalu dikumpulkan, buatlah musyawarah. Nah, lalu tetapkan apa komoditi yang cocok, yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Lebu untuk dikembangkan. Anggaplah, ya, ini hasil musyawarah, karena program ini tidak boleh gagal. Artinya, ini kan tadi konsepnya kita adalah keinginan dari masyarakat. Anggaplah masyarakat, ya, menyepakati di sini adalah pengembangan untuk, ya, komoditi perkebunan di bidang sayur mayur. Sayur mayur kan banyak. Ada cabai, ada tomat, ada bayam, kol, sayur dan lain-lain. Ya, setelah itu disepakati Bapak Ibu, maka kita sudah mulai bertanggung jawab bersama-sama. Berarti masyarakat desa juga ikut bertanggung jawab terhadap program ini nanti. Lalu pemerintah daerah merangkul, karena sudah ada kesepakatan, maka kita rangkul kelompok-kelompok tani yang ada, ya, masyarakat-masyarakat yang ingin melaksanakan program ini kita rangkul, termasuk para, ya, yang masih pengangguran dan sebagainya. Kemudian dibentuklah kelompok-kelompok tani. Ya, setelah dibentuk kelompok tani, apakah mereka ini diberikan tanggung jawab langsung untuk bekerja? Tidak, karena kita hati-hati. Nanti program ini, ya, nanti anggarannya pasti banyak di dinas pertanian, dinas perkebunan, dinas peternakan, dinas perikanan. Ya, nah, maka dilatih dulu. Jadi kelompok-kelompok tani yang sudah disiapkan tadi itu dilatih dulu. Dilatih bagaimana cara membuka lahan pertanian yang bagus, kemudian bagaimana cara menanamnya, bagaimana cara pemupukan, pemeliharaannya sampai dengan panennya. Nah, ketika sudah bisa, ya, dan sudah yakin, kita yakinkan mereka bisa melaksanakan, baru pemerintah membantunya. Baik itu, ya, berbentuk dana, kucuran dana hibahnya, sarana dan prasarananya, untuk kesediaan pupuknya dan juga bibitnya. Lalu masyarakatlah akhirnya melakukan kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian setelah dia panen, kita tetap hasil panen itu adalah untuk kebutuhan masyarakat, ya, setempat dulu, masyarakat Lebo, biar sayurnya terjangkau harganya, ya, tidak mahal, ya. Tetapi surplus atau kelebihan dari itu tidak boleh dijual sembarangan.
Karena kita adalah untuk menyuplai kebutuhan di ibu kota Nusantara. Tidak boleh nanti datang tengkulak ya dari wilayah Kalsel lalu mau memborong, itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini adalah program pemerintah untuk sebagai penyangga namanya. Kita adalah penyangga, maka kita menyuplai KKN, kemudian dijaga stabilitas harganya dan bagaimana nanti menguntungkan untuk para kelompok-kelompok tani tersebut Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika program ini nanti berjalan, dia pasti akan beda-beda. Komoditinya beda-beda. Di Lebu mungkin komoditinya perkebunan sayur. Mungkin kalau di daerah Lampeyu mungkin nanti telur ya. Mungkin di daerah Bantai Karo dan sekitarnya mungkin karena di sana area pertanian, mungkin pertanian. Ya, untuk beras. Nah, mungkin nanti di wilayah-wilayah pesisir seperti Ketap, Lantau, Tampulangit, Kalimapu, ya, mungkin komoditi mereka adalah perikanan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga setiap nanti, setiap desa potensinya akan berbeda-beda, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah sehingga Bapak Ibu sekalian, maka pelan namun pasti kita yakini, ya. Dengan adanya kegiatan ini, itu menyentuh kepada ekonomi masyarakat. Maka ekonomi masyarakat itu pelan namun pasti dia akan menguat, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu adalah program di bidang pertanian untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua, ada di dalam program kami juga, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah, ada program revitalisasi UMKM. Ya, karena UMKM ini terbukti sudah di daerah-daerah yang lain itu mampu untuk mengangkat ekonomi keluarga, mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi UMKM itu adalah usaha mikro, kecil, menengah. Berarti usaha-usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya, kepada masyarakat, yaitu usaha mikro, kecil, menengah untuk masyarakat kecil. Nah, kenapa ini bisa menjadi kekuatan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga? Karena itu adalah produk UMKM dibuat oleh masyarakat itu sendiri, kemudian dibantu oleh pemerintah untuk memasarkannya. Nah, sehingga kita di sini ada namanya program revitalisasi UMKM atau membangkitkan UMKM. Anggaplah di sini di Lego ada kelompok ibu-ibu, misalnya ada kelompok ibu-ibu PKK, bisa geser ke sini, Bu, kalau panas. Ya, silakan maju. Nah, mungkin ada ibu-ibu PKK, ada kelompok pemuda, ya, bikin misalnya sambal, misalnya sambal kemasan, ya, produk makanan, atau misalnya ada di sini produk seni. Nah, itu dibantu oleh pemerintah, baik dari peralatan. Nah, kemudian tetap sama konsepnya, dilatih dan dibantu sarana dan prasarana Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga tentunya produk UMKM ini kan kalau kita buat, kita berharap dilaku kan. Kalau kita cuma jual di daerah desa setempat, itu agak lamban perputarannya. Nah, makanya di dalam program kami ada namanya ya produk UMKM yang akan masuk ke pasar semi modern atau ke pasar minimarket yang sudah akan nanti berdiri di Batu Timur. Nah, saat ini kan ada satu minimarket, ada namanya Indomaret di tanah yang lain, dan nanti akan menyusul di kecamatan-kecamatan. Itu namanya adalah waralaba atau pasar market semi modern atau yang lebih kita kenal Indomaret, Alfamart, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, masalah kalaupun itu ada di Kabupaten Batu Timur itu juga tidak masalah. Tetapi kita harus ambil sisi positifnya. Ketika nanti kami dipercayakan untuk menjamin produk masyarakat UMKM nanti bisa dijual, maka kan bupati dan wakil bupati bisa meminta kepada pimpinan-pimpinan waralaba tadi, silakan kalian berusaha, tetapi kalian harus menampung minimal 30% produk UMKM masyarakat. Nah, karena di daerah-daerah itu sudah dilakukan, ya. Sudah saatnya kita juga membuat program yang bergeser kepada kepentingan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, makanya di sini kami ada program namanya gratis untuk pendaftaran produk UMKM dan lisensi halal. Karena Bapak Ibu, syarat kita produk UMKM ini bisa masuk ke pasar modern atau ke pasar market waralaba tadi, dia harus terdaftar, ya, di BPOM namanya. Kemudian ada lisensi halalnya. Karena produk-produk UMKM ini kan ada produk makanan, ada produk seni. Kalau dia produk makanan, maka dia wajib didaftarkan, kemudian ada lisensi halalnya. Kalau lisensi itu sudah ada, maka kita bisa masuk. Ya, produk kita bisa masuk ke pasar-pasar modern. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang tertulis di dalam sini, kita akan mendirikan namanya Plaza UMKM. Jadi Plaza UMKM itu adalah satu tempat, ya, yang dibangun oleh pemerintah untuk menampung produk UMKM. Anggap tidak usah banyak, ya.
2 saja produk UMKM yang dihasilkan oleh desa. Dikali jumlah desa kita 100, berarti ada 200 produk UMKM. Kalau itu masuk semua, maka dia sudah sangat banyak, ya, sangat banyak produk UMKM kita. Kemudian di plaza ini selain dijual secara umum, kita juga akan memanfaatkan perputaran, ya, APBD kita. Bagaimana cara sistem kerjanya? Bagaimana strateginya? Kita ini kan ada kantor bupati, ada kantor DPRD, ada kantor dinas, lebih dari 30 instansi, tambah kecamatan. Dan di setiap kantor itu Bapak Ibu ada namanya dana makan minum, ya, dan itu lumayan besar. Kalau dikumpulkan semua uang makan minum untuk kebutuhan pegawai tersebut, ya, uang makan minum kantor itu Bapak Ibu, itu mungkin mencapai lebih dari 20 miliar per tahun. Dan selama ini uang makan minum itu kan mereka belanja kemana? Ke Kalsel, dulu tidak Bapak Ibu sekalian. Ke sana mereka membeli kebutuhan. Nah, ketika kita sudah memiliki plaza UMKM, ya, di situ kan ada kopi, ada mungkin teh yang dibuat secara, ya, UMKM, ya, kemudian mungkin ada gula merah, ya, dan lain-lain, ya, ataupun makanan-makanan ringan. Maka pemerintah kepala daerah mewajibkan kepada dinas badan untuk kebutuhan-kebutuhan tadi, dia wajib membelanjakan kepada plaza UMKM, ya, supaya produk UMKM ini akan berputar Bapak Ibu sekalian, supaya ekonomi masyarakat akan berputar. Nah, Bapak Ibu, itulah dua program, ya, prioritas kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ketika program ini akan berjalan Bapak Ibu, maka kita sudah bisa lihat, kita sudah bisa perkirakan apa capaiannya. Maka angka, ya, angka pengangguran itu akan turun, ya, karena saat ini pengangguran, kalau kita tidak berikan peluang atau kita buka lapangan pekerjaan, ya, maka ini akan tetap konstan, bahkan cenderung naik angka untuk pengangguran kita mencapai 8.000 jiwa saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena lulusan SMA sederajat di 3 dan S1 itu berbanding terbalik dengan jumlah lapangan pekerjaan. Anggaplah lulusan SMA sederajat di 3 dan S1 itu 300 orang per tahun. Sementara kemampuan penyerapan tenaga kerja lapangan pekerjaan kita cuma 100. Berarti ada 200 yang tidak bisa kita pekerjakan. Kalau ini dibiarkan Bapak Ibu, maka dia akan grafiknya naik setiap tahun. Nah, sehingga kita membuka itu tadi namanya program pemberdayaan masyarakat. Kita melibatkan masyarakat untuk, ya, melakukan program-program pemerintah lewat tadi program satu desa satu produk unggulan, lewat program revitalisasi UMKM. Kemudian apalagi yang kedua, maka akan menurunnya angka kemiskinan. Karena kalau masyarakat kemampuan ekonominya meningkat, maka otomatis angka kemiskinan akan menurun. Kemudian akan menurunnya inflasi, dan nanti akan apa? Akan naiklah daya beli masyarakat Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena masyarakat sudah mendapatkan penghasilan. Kemudian, ya, meningkatnya ekonomi masyarakat, tercukupinya sandang, pangan, dan papan, ya, tercukupinya kebutuhan hari-hari masyarakat. Nah, sehingga masyarakat nanti ekonominya secara keseluruhan akan menguat. Nah, itu adalah tujuan dari program ini Bapak Ibu sekalian. Nah, program-program yang lain Bapak Ibu seperti infrastruktur itu tetap kita laksanakan. Kalau jalannya sudah bagus, kita rawat. Nah, kalau yang seperti ini masih ada yang rusak, ya harus kita rawat, ya. Dan kemarin jujur jalan Lebo ini, tapi Pak Jain, Pak Amri juga tahu, itu sudah kita masukkan Bapak Ibu 8 miliar untuk tahun anggaran 2023. Tetapi setelah itu dicoret. Ya, kita sudah tahu seperti apa. Yang pasti pada saat pembahasan di Dewan itu sudah dianggarkan 8 miliar. Tapi pada kenyataannya itu hilang anggaran itu. Artinya berpindah ke kegiatan yang lain. Ya, karena itu adalah kewenangan kepala daerah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini untuk infrastruktur yang menjadi tanggung jawab kita dan prioritas kita adalah salah satunya adalah jalan usaha tani untuk mendukung program-program tadi. Kemudian di bidang pendidikan, program kita tetap, ya, kita akan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian peningkatan kualifikasi guru, ya, lewat program daerah, program kita untuk bagaimana meningkatkan sumber daya guru. Kemudian juga mempertahankan dan meningkatkan tunjangan atau TPP untuk guru-guru. Kemudian untuk memberikan, ya, pemerataan kepada guru-guru, karena mungkin saat ini masih ada yang sekolahnya kurang guru, ada juga sekolah yang kelebihan guru. Ya, kemudian kita ada program, mungkin Bapak Ibu ada baca di sana, ada namanya program beasiswa, ya. Namun kami tambah di situ program beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.
Nah, kenapa kami membuat di situ ada program beasiswa tidak mampu? Karena selama ini mahasiswa kita yang mendapatkan beasiswa adalah yang IPK-nya 3,0. Ya. Sementara ada juga mahasiswa kita yang ingin sekolah, tapi karena IPK-nya tidak mencapai 3, tapi dia statusnya tidak mampu, dia tidak dapat. Nah, sehingga harus ada 2 kualifikasi untuk kita memberikan keadilan kepada mahasiswa kita. Maka ada program namanya bantuan beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu, ya. Kemudian juga ada di sana tertulis pendidikan perguruan tinggi. Kemudian kita juga akan menjawab untuk kebutuhan tenaga kerja. Makanya di sana ada namanya program non formal pendirian BLK. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu masalahnya. Jadi selama ini kan ada beberapa perusahaan yang masuk di beberapa desa dan mereka bersosialisasi. Sebelum mereka waktu itu beroperasi, mereka bersosialisasi. Apa hasil sosialisasinya? Mereka akan menampung 70% tenaga kerja lokal, 30% tenaga kerja non lokal. Kemudian ketika mereka beroperasi, Bapak Ibu, lalu mereka melakukan rekrutmen. Anggaplah mereka mencari 30 orang ya operator alat berat misalnya, atau misalnya 30 orang supir. Ketika mereka melakukan rekrutmen, ternyata yang ada SIM, yang ada sertifikatnya, yang mampu bekerja, ada pengalaman kerjanya cuma 10, 20-nya tidak ada. Apakah 20 ini bisa kita paksakan? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena mereka mencari orang yang bisa bekerja, yang ada skillnya. Nah, sehingga dalam hal ini adalah tugas dari pemerintah. Bagaimana untuk menyiapkan para pencari kerja ini sehingga nanti tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menolak mereka ketika mereka mendaftarkan ataupun melamar pekerjaan. Nah, makanya muncullah program kami, namanya adalah pendirian BLK atau Balai Latihan Kerja, ya, atau pelatihan untuk para pencari kerja kita untuk mereka bisa mendapatkan skill, ya. Makanya kita berterima kasih kepada Pak Dr. Andes Haji Jin Alkim karena gedung BLK itu sudah ada, tinggal kita aktifkan saja, ya, sehingga nanti sistemnya bahwa nanti adalah pemerintah akan menyiapkan instrukturnya, pelatihnya, kemudian para pencari kerja kita ini yang putus sekolah ataupun tidak lanjut sekolah, mereka dilatih, kemudian dibiayai oleh pemerintah, gratis pelatihannya. Kemudian setelah selesai mereka dapat sertifikat. Nah, sehingga mereka dinyatakan adalah sebagai calon pencari kerja atau calon karyawan yang sudah mempunyai skill. Nah, itu adalah jalan keluar kita untuk bagaimana mengurangi pengangguran kita. Kemudian kita juga seperti yang ada di dalam ini tertulis ada program bedah rumah, ya, karena bedah rumah itu sangat penting bagi masyarakat kita yang tidak mampu. Nah, berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, ya, secara lengkapnya Bapak Ibu boleh lihat. Nah, ini adalah di bidang kesehatan. Pasti sangat banyak keluhan kita di bidang kesehatan, ya Bapak Ibu, terutama masalah BPJS. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Di sini masih banyak nggak yang belum ada BPJS? Yang belum ada BPJS coba angkat tangannya. Yang belum BPJS, nggak apa-apa, angkat aja tangannya. Yang belum ada BPJS, biar kami tahu. Yang belum. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Banyak yang belum BPJS. Nah, ini kan masalah Bapak Ibu sekalian, ya. Itu adalah masalah bagi kita kan, bahwa program pemerintah dia harus mampu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Nah, kami cerita sedikit Bapak Ibu, ya. BPJS itu besar anggarannya, 22 miliar per tahun, dan itu dianggarkan, wajib dianggarkan, ya, karena ada program JKN namanya. Dan di tahun 2025 informasi dari kawan-kawan di DPRD itu akan naik menjadi 23 miliar. Besar atau kecil Bapak Ibu anggaran itu? Besar kan? Namun anggaran tersebut dari Januari sampai Desember itu justru terserapnya cuma 50%. Kalau misalnya terserapnya 50%, berarti antara 10 sampai 13 miliar, berarti tidak habis. Sisanya kembali ke kas daerah, menjadi silpa namanya, tidak bisa digunakan. Kalau anggaran itu berlebihan, tetapi masyarakat itu semua dapat BPJS, kan tidak ada masalah. Nah, tapi sekarang itu tidak habis, tetapi masyarakat kita masih belum mendapatkan BPJS. Nah, maka kami yang pagi kami mencari ini apa masalahnya sebenarnya. Nah, setelah kami masuk lalu kami lihat masalahnya, ternyata masalah di pendataan Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang yang tukang datanya karena tidak senang dengan si A si B, tidak didata orangnya, sehingga orang tersebut tidak terdata dalam program JKN namanya. Nah, sehingga kami menawarkan, ya, dan itu menjadi program 100 hari kita Bapak Ibu, karena program itu nanti selesai sebelum 3 bulan atau sebelum 100 hari. Jadi masalahnya itu seperti ini Bapak Ibu, ya. Kita contohkan Pak ya.
Anggaplah saya ini ada BPJS Bapak Ibu. Pak Haji ini tidak ada BPJS. Pak Haji ini tidak terdaftar. Karena dia tidak terdaftar, dia tidak punya BPJS kan? Nah, kemudian harusnya yang sakit itu kan saya, karena saya ada BPJS. Karena begitu saya sakit, maka saya sudah dibiayai oleh pemerintah, oleh BPJS. Tapi ternyata Bapak Ibu sakit itu dia tidak milih. Baik dia punya BPJS atau tidak punya BPJS. Penyakit itu tidak memilih. Maka beliaulah sakit akhirnya. Akhirnya Pak Haji ini sakit. Karena beliau ini sakit dan dirawat, maka beliau harus bayar dengan uang sendiri. Ya, tidak dengan BPJS. Nanti dia tidak terdaftar. Nah, itulah menyebabkan sehingga dana BPJS itu tidak terpakai. Nah, sehingga kami mengusulkan kepada BPJS, Pak, kalau sistem ini seperti itu, maka kita harus buat regulasi yang tepat. Nah, kalau dulu kan seperti ini. Dia berdasarkan dengan yang didaftar. Nah, setiap warga masyarakat Belitung Timur yang terdaftar di JKM, Jaminan Kesehatan Nasional kan, maka dia adalah peserta BPJS. Berarti yang tadi angkat tangan karena tidak terdaftar, maka tidak ditanggung oleh BPJS, tidak masuk dalam program BPJS kan. Lalu kami usulkan kepada BPJS, Pak, kalau nanti kami dibantu oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat menjadi pelayan, menjadi pengayom, menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, maka kami mengajukan programnya seperti ini atau MOU-nya seperti ini. Ya, jadi kita ganti bunyinya tadi. Dari setiap masyarakat Belitung Timur yang terdaftar di dalam program JKN, maka dia adalah peserta BPJS. Nah, kita akan usulkan dan kita akan ganti menjadi bunyinya seperti ini. Setiap warga masyarakat Kabupaten Belitung Timur yang dibuktikan, ya, jadi masyarakat Belitung Timur yang dibuktikan dengan KTP, KIA dan KK, maka dia adalah peserta BPJS. Jadi clear kan masalahnya. Setiap Bapak Ibu yang mempunyai KTP, berarti tinggal bawa KTP-nya. Baik ke puskesmas, baik ke klinik, dan juga ke rumah sakit. Lalu apa kata kapal BPJS? Nah, Pak Rianto, kalau gitu katanya. Ya. Dan itu bisa dilaksanakan dalam waktu cepat, tanpa menunggu tahun anggaran berjalan. Cukup dalam waktu 3 bulan kita sudah selesaikan. Makanya, kalau nanti kami dipercaya dengan Bapak Ibu, maka orang pertama yang akan kami panggil saat dilantik adalah Kepala BPJS. Kita akan merampungkan untuk program satu-satu. Ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kadang-kadang ada lagi yang telepon. Nah, ini BPJS sudah aktif Haji ini, tapi telepon lagi, ya. Bapak Lintang, kami ini kembali aja dari rumah sakit. Kenapa kembali? Padahal aktif sudah BPJS-nya kan? Nah, kami dirujuk, kami tidak punya uang. Ini kan masalah, ya. Dan pemerintah mungkin bagi kita yang ada duitnya itu masalah kecil kan untuk dirujukkan. Tetapi bagi masyarakat kecil itu adalah masalah besar. Sehingga pemerintah yang baik, dia tidak boleh melihat permasalahan itu kecil, tetapi dia harus melihat itu adalah permasalahan besar untuk masyarakat kita. Nah, makanya untuk mengatasi tersebut, nah Bapak Ibu boleh lihat di dalam misi kami yang ketiga, poin L, di situ ada namanya dana pendampingan rujukan. Nah, karena ini gini kadang-kadang, anggaplah si Bapak ini sakit. Kemudian kata dokter, Pak, Bapak ini sakitnya harus dirujuk. Dan Bapak akan sembuh ketika Bapak dirujuk. Karena di sana ada dokter ahlinya, kemudian ada peralatannya. Karena mendengar dirujuk, orang ini tidak punya duit. Akhirnya dia memilih untuk menolak dirujuk, kemudian pulang ke rumah. Dalam kondisi dia sakit, kalau dia pulang ke rumah, kecenderungan dia akan tambah drop. Dia akan tambah lemah, dan akhirnya mungkin menyebabkan sampai dengan kematian. Nah, sehingga kami berpikir, kalau pemerintah itu baik, ya, pemerintah tidak boleh tanggung membantu masyarakatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Kalau dia ingin masyarakatnya sehat, bagaimana semaksimal mungkin dia bisa berobat. Nah, sehingga ketika si Bapak ini nanti, ketika program itu jalan, ya, tapi untuk yang dana pendampingan rujukan bukan program 100 hari ya, karena itu harus dianggarkan lewat APBD, harus lewat persetujuan DPRD, karena itu program inovasi di bidang kesehatan, itu program baru namanya, ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dia sakit, kemudian ada dana pendampingan rujukan, tapi ini khusus tidak mampu, lalu dah dirujuk dia, lalu dihitung berapa biaya di jalan, berapa biaya yang jaga. Kalau yang si sakit itu biaya berobatnya sudah ditanggung BPJS, tapi yang jaga ya. Atau ketika dia dirujuk ke luar provinsi, berapa biaya tiketnya, berapa biaya transportasi, itu ditanggung lewat dana pendampingan rujukan tadi. Sudah dirujuk, sudah maksimal mendapatkan pengobatan, kalaupun dia tetap tutup usia, itu kan sudah, karena itu sudah apa ya, nasib, itu sudah urusan Tuhan kan. Tapi paling tidak kita sudah maksimal untuk membantu masyarakat kita Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, dari sekian banyak program tadi Bapak Ibu itu membutuhkan dana APBD kita yang lumayan besar.
Pertanyaannya, apakah rugi pemerintah membuat program-program yang menyentuh untuk masyarakat? Tidak rugi, tidak rugi Bapak Ibu. Karena APBD itu adalah milik masyarakat semua, bukan milik pimpinan daerah kita. Nah, sehingga itulah pentingnya Bapak Ibu nanti bagaimana Bapak Ibu ya memilih calon itu tidak sebatas ya Bapak Ibu kenal, tapi bagaimana yang Bapak Ibu pilih itu adalah seorang menurut Bapak Ibu yang baik ya, karena idealnya yang nanti akan mengelola APBD, yang akan mengelola uang rakyat, uang Bapak Ibu semua. Nah, karena itu uang rakyat, korupsi tidak boleh Pak Haji ya. Kemudian bagaimana lewat program-program pemerintah, anggaran masyarakat tadi itu dapat diberikan lewat program kepada masyarakat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itulah program-program kita, dan ada juga namanya program revitalisasi UMKM. Jadi kalau 100 hari, itu program 100 hari, maka kita akan melakukan event-event resmi pemerintah daerah ya, lewat festival, pasar dan sebagainya, supaya apa? Ada tempat ya untuk UMKM kita, ada lapak-lapak UMKM kita. Kemudian ada lagi program kita namanya Bapanalu Warga. Tanggal 27 November kita coblos nomor 3. Siap Bapak Ibu? Siap?